Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Budi Luhur. Baik, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 9. Di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah melakukan ujian dasar tes. Untuk nilainya nanti bisa kalian cek melalui web mahasiswa. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke materi kembali. Kita akan masuk ke materi mengenai metode Gauss-Seidel. Jadi di sini ada sistem persamaan, kumpulan. Kalau sistem itu adalah kumpulan persamaan linear. Kalau sebelumnya kita biasanya ketemu dengan suatu persamaan linear, bagaimana kita menentukan solusi atau penyelesaian dari persamaan linear tersebut. Nah, kali ini kita akan ketemu dengan sistem persamaan linear. Jadi dengan bentuk umumnya yang ini. Ada n persamaan, kemudian n peubah yang tidak diketahui. Ini ubah atau variabel x-nya ini akan kita tentukan nanti. Yang tak diketahui akan kita tentukan berapa nilai x atau peubahnya. Nah, nanti ya kalau untuk variabelnya bisa x1, x2, x3 dan seterusnya sampai x ke n, atau bisa juga nanti kita menggunakan variabel x, y, z dan seterusnya. Nah, ini bentuk umum seperti ini persamaan linearnya, di mana I, J-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke n. Kemudian AI J-nya itu konstanta, kemudian XJ-nya itu variabel atau peubah. Di bentuk umum suku-sukunya itu berbentuk seperti ini. Ini dengan A-nya ini adalah konstanta, jadi berupa bilangan nanti. Kemudian X-nya ini variabel, dan variabelnya itu pangkatnya adalah pangkat 1. Di sistem persamaan linear itu adalah dengan variabelnya itu pangkat 1. Kalau kemarin kita ketemu dengan polinomial itu pangkatnya pangkat banyak, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu sistem persamaan non linear. Kalau ini persamaannya persamaan linear itu dengan pangkat daripada peubahnya itu adalah variabelnya itu pangkat 1. Nah, kemudian untuk sistem persamaan linear yang seperti ini itu bisa kita nyatakan atau kita ubah bentuknya ke dalam bentuk matrik seperti ini, matrik, atau dinyatakan sebagai A X sama dengan B. Perkalian matriks A ini matrik persegi, kemudian dikalikan dengan X kolom, itu X-nya X1, X2 dan seterusnya sampai X ke N sama dengan matriks B. Kolom juga B1, B2 terusnya sampai dengan Bn. Nah, ini bentuk umum sistem persamaan linearnya yang terdiri dari n persamaan, kemudian n peubahnya yang akan kita tentukan nilai daripada masing-masing peubah tersebut. Oke, jadi ini bisa kita rubah bentuknya menjadi bentuk
matriks seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linear ini? Mungkin di jenjang sebelumnya pelajaran matematika kita juga mengenal penyelesaian itu menggunakan metode substitusi, kemudian metode eliminasi untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Nah, kali ini kita akan menggunakan salah satu metode, yaitu menggunakan metode Gauss-Seidel tadi. Sekarang misalkan terdapat sistem persamaan linear A1X plus B1Y sama dengan C1 dengan ketentuan itu A1-nya enggak 0, B1-nya tidak 0. Kemudian ada lagi persamaan A2X plus B2Y sama dengan C2 dengan ketentuan A2-nya kemudian B2-nya juga tidak 0. Nah, secara geometri ini adalah skala sistem persamaan linear ini, artinya dia kalau kita buat grafik dia jadinya sebuah garis. Kalau pangkatnya lebih dari 1 dia bisa berbentuk parabola, grafiknya kuadrat dia parabola. Nah, kalau pangkatnya 1 ini linear ini adalah berupa garis. Jadi kalau ada dua sistem persamaan seperti ini, ada dua persamaan linear yang membentuk sistem. Nah, artinya kita punya garis 1 kemudian garis 2. Maka solusi sistem persamaan yang mungkin daripada dua buah garis ini nanti akan ada beberapa kemungkinan. Jadi kalau kita katakan dalam bentuk geometri garis tadi, maka kemungkinan pertama ketika ada dua buah garis seperti ini, sistem persamaan ini. Nah, kemungkinan yang pertama itu adalah garis 1 dengan garis 2 itu sejajar seperti ini. Nah, kalau dia sejajar itu artinya dia tidak akan berpotongan. Nah, kalau dia tidak berpotongan artinya tidak mempunyai solusi. Jadi dia saling laras. Jadi tidak ada konflik di antara keduanya ini. Artinya dia tidak mempunyai solusi. Nah, kemudian yang kemungkinan berikutnya itu adalah kedua garis tadi itu saling berpotongan di satu titik tertentu. Nah, artinya ini dia mempunyai solusi tunggal satu titik ini. Artinya dia punya solusi. Nah, kemungkinan yang berikutnya itu adalah dia saling berhimpit. Berhimpit. Ini dia mempunyai solusi artinya ya semua titiknya itu merupakan solusi. Karena dia kalau ini berpotongan cuma di satu titik, ini di semuanya. Semua sepanjang garis ini karena dia berhimpit. Dia solusinya itu dimanapun antara dua buah garis ini. Biasanya yang kita cari itu adalah yang kondisi seperti ini, mempunyai solusi tunggal karena dia berpotongan di satu titik tertentu. Baik, kita lihat contoh. Ini ada dua persamaan linear, jadi membentuk sistem persamaan linear. Nah, bagaimana kita menentukan solusi daripada sistem persamaan linear? Nah, itu yang biasa kita lakukan itu adalah menggunakan
cara eliminasi salah satu variabelnya, ini adalah mengeliminasi X1 nya dulu. Ini kita bisa hilangkan dengan cara kita menjumlahkan dua buah persamaan linear ini, kemudian kita eliminasi X1 nya, hilangkan X1 nya dengan cara kita jumlahkan. Jadi masih ingat ya, kalau kita jumlahkan 7 tambah 5 itu 12, kemudian 2 tambah 10 12. Nah, 12x2 sama dengan 12, maka x2 nya adalah 1. Nah, kemudian x2 ini, nilai x2 sama dengan 1, kita substitusikan ke salah satu persamaan linear ini, kemudian yang kita dapatkan nilai x1. Kita masukkan ke sini, x1 ditambah 7, x2 nya 1 sama dengan 2. Nah, maka teraljabar tindakan dijumlahkan dengan minus 7 di sini ruas ini kita jumlahkan dengan minus 7, maka satunya sama dengan minus 5. Ini didapatkanlah nilai variabel-variabelnya, yaitu x1 sama dengan minus 5, kemudian x2 sama dengan 1. Kemudian determinan. Jadi kalau kita berhubungan dengan matrik, kita mengenal ada yang namanya determinan. Jadi kalau yang dinyatakan dalam matriks tadi, persamaan linear itu adalah ini. Kalau secara geometri tadi bisa kita lihat ketika dia berpotongan garisnya, maka dia mempunyai solusi tunggal. Nah, tapi bagaimana kita mengidentifikasi kalau dia dalam bentuk matriks seperti ini, apakah dia mempunyai solusi tunggal atau tidak? Nah, itu bisa kita lakukan identifikasi, yaitu dengan cara melihat nilai determinannya daripada matrik tersebut. Nah, yang dari matrik A nya ini kita cek, itu determinannya untuk matrik konstanta A ini dia ada, kemudian tidak sama dengan 0. Jadi untuk mengidentifikasi atau untuk mengenali apakah sistem persamaan linear tersebut mempunyai solusi tunggal atau tidak, yaitu dengan cara kita melihat nilai determinan matrik tersebut. Nah, kalau nilainya itu tidak sama dengan 0, artinya dia mempunyai solusi tunggal. Bagaimana cara menentukan determinan? Kalian bisa baca lagi, ingat lagi pelajaran matriknya di SMA, atau ketika di semester sebelumnya mungkin sudah pernah dapat di semester 2 ya, dapat mata kuliah aljabar linear. Nah, kemungkinan di situ ada pembahasan mengenai matrik ya. Bagaimana menentukan matrik, determinannya untuk yang matrik berorder 2x2, ini ya determinannya, kali D, kemudian dikurang B dikali D. Nah, bagaimana yang dengan matrik berorder 3x3? Ini cara menentukan determinannya. Nah, biasanya kita tambahkan 2 kolom di sini. Yang ini 2 kolom ini satu-satu, terusnya itu sampai kolom satu duanya. Nah, kemudian kita kalikan. Nah,
ini secara arus ya, kemudian dikurangkan ini. Jadi kalau yang arah ini dijumlahkan, kemudian nanti yang arah ini tandanya minus atau dikurangkan penjumlahan daripada 1, 2, 3. Nah ini cara menentukan determinannya. Oke, kita lihat contoh. Apakah sistem persamaan linear di bawah ini mempunyai solusi tunggal? Persamaan seperti ini, langkah pertamanya adalah kita cek determinan. Jadi ini kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini, kemudian kita tentukan determinannya. Nah, ternyata dia nilai determinannya tidak sama dengan 0, artinya dia mempunyai solusi tunggal. Nah, sekarang kita lihat contoh lagi yang matriks orde 3x3. Persamaan linearnya ada 3 ini, dan yang ini. Apakah sistem persamaan linear di bawah ini mempunyai solusi tunggal atau tidak? Nah, sekarang kita menggunakan metode Gauss-Seidel tadi untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear ini, yang sudah jelas kalau sistem ini dia lebih dari 1 ya, atau bisa 2, 3 dan seterusnya sampai ke n. Dari persamaan ini nanti kita akan tentukan bentuknya sehingga masing-masing variabel merupakan satu-satunya komponen yang berada pada ruas kiri. Jadi kita rubah bentuk ini tadi, kita nyatakan secara eksplisit. Jadi kita nyatakan x1-nya dari yang persamaan pertama ini, kemudian x2-nya, kemudian x3-nya. Ini secara aljabaranya dirubah. Jadi kalau kita mau menyatakan x1 dari persamaan ini, nah, gimana? Jadi kita pindahkan yang suku yang ini ke sebelah kanan. Nah, maka ini B1 dikurang yang suku yang tadi kita kurangkan. Kemudian karena di sini ada koefisien depan x1 ini, maka bentuknya berubah jadi seperti ini. Jadi dibagi dengan A1. Terusnya persamaan yang kedua, kita menyatakan x2-nya secara eksplisit, kemudian x3-nya sampai dengan x ke n-nya. Jadi nanti algoritma Gauss-Seidel ini untuk menentukan nilai-nilai daripada variabelnya itu kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Oke. Nah, ada contoh. Diberikan sistem persamaan linear seperti ini. Maka untuk iterasi di algoritma Gauss-Seidel ini, kita tentukan dulu bentuknya. Sistem persamaan linear ini kita rubah dulu masing-masing, kita nyatakan variabelnya, x-nya apa, kemudian y-nya apa, kemudian z-nya apa, seperti ini. Selanjutnya setelah kita rubah bentuk persamaannya menjadi seperti ini, kemudian kita menentukan nilai awal. Nilai awalnya
Kemudian kita lakukan iterasi secara berurutan terhadap variabel X. Nah, kemudian iterasi variabel selanjutnya menggunakan nilai akhir dari peubah. Nah, perlu diperhatikan di sini di langkah ketiga ini nanti kita akan selalu menggunakan nilai akhir dari peubah. Artinya nilai yang terbaru. Jadi kalau tadi nilai awalnya itu awal dari setiap peubah kan ada 3 seperti ini, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, kemudian kita lakukan iterasi secara berurutan terhadap variabelnya tadi, variabel X-nya tadi. Nah, cuman untuk menentukan X-nya ini nanti kita gunakan nilai awal ini. Awal ini X awalnya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, itu. Dan didapatkan nilai X-nya. Nah, nanti ketika kita mencari nilai Y-nya, maka X di sini itu kita menggunakan X yang kita dapat pada langkah ini. Nah, hanya di sini nilai akhir dari peubah. Jadi kalau tadi nilai awal X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa, kemudian Z-nya berapa, itu untuk menentukan nilai X ini kita pakai nilai Y awal, kemudian Z awal. Nah, setelah dapat nilai X ini, nanti nilai X ini akan kita gunakan untuk mencari Y-nya ini. Nah, jadi X di sini bukan X yang di awal ini, tapi X yang sudah kita dapatkan pada langkah ini. Nah, ini lebih jelasnya kita akan lihat di contohnya bagaimana iterasinya. Nah, itu langkah-langkah untuk metode Gauss-Seidel. Yang perlu perhatikan itu, jadi ketika kita mencari nilai Y, itu adalah kita menggunakan nilai X yang didapat dari langkah sebelumnya. Nah, nanti untuk menentukan nilai Z ini, Y-nya bukan Y yang di sini, tapi Y yang kita dapat pada langkah ini. Yang kita dapatkan nilai Z-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu langkah-langkah iterasi menggunakan metode Gauss-Seidel. Oke, lebih jelas nanti kita lihat di contoh ini. Selesaikan sistem persamaan linear ini dengan metode Gauss-Seidel. Jika diketahui nilai awalnya itu adalah X2, kemudian Y-nya 2, kemudian Z-nya 2, serta ketelitian hingga 2 desimal. Nah, nilai awal ini kita tentukan ya sembarang, atau kalau ada soal ya biasa sudah diberikan di soalnya. Kemudian dari nilai awal ini nanti kita akan menentukan langkah iterasinya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengubah dulu bentuk ini menjadi matriks seperti ini. Nah, jadi nilai-nilai matriks ini, matriks A-nya ini adalah nilai koefisiennya ini. Koefisiennya kemudian dikalikan matriks kolom, yaitu variabelnya X, Z, sama dengan matriks ini. Jadi dari mana nilai 4, 1, 2 dan seterusnya, ini dari koefisien ini 4, Y-nya 1, 1, kemudian Z-nya 2. Yang ini 2, kemudian 1, 1 dan seterusnya. Nah, yang kita lihat itu adalah
determinan daripada matriks ini, matriks A ini, yaitu untuk mengidentifikasi apakah sistem persamaan linear ini punya solusi tunggal atau tidak. Nah, itu dengan cara menentukan nilai determinannya hanya dengan cara sarus yang tadi ini. Nah, ini kita tentukan determinannya dapat nilai determinannya itu adalah 4. Nah, artinya nilai determinannya tidak sama dengan 0. Kalau dia tidak sama dengan 0, dia mempunyai solusi tunggal. Sehingga kita bisa menggunakan metode Gauss-Seidel ini untuk menyelesaikan. Oke. Kemudian angka yang berikutnya itu adalah kita mengubah persamaan linear ini. Untuk iterasinya kita ubah bentuknya menjadi secara eksplisit, menyatakan masing-masing variabel x-nya di persamaan yang pertama ini yaitu apa secara aljabar seperti yang tadi, menyatakan x-nya, berarti x-nya adalah ini. Kenapa bisa seperti ini? Ini cara aljabar, kalian ingat lagi. Kita pindahkan ruasnya, kemudian karena ini 4x, berarti harus dibagi dengan 4. Kemudian y-nya, konstantanya di depan ini adalah 1, koefisiennya. Y-nya berarti kita bagi dengan 1, bisa kita tulis ya. Kemudian z-nya, dari 3z ini berarti dibagi 3. Seperti itu. Jadi kita ubah dulu bentuknya jadi seperti ini. Kemudian nah, nilai awal tadi kita tentukan untuk iterasi yang awal ini nilai masing-masing variabel ini x, y, z nya. Nah, untuk menentukan nilai x nya kita gunakan nilai awal ini, masukkan nilainya ke sini, substitusikan, kemudian z nya, y nya itu 2, kemudian z nya juga 2. 15 dikurang 2 dikurang 2 dikali 2 dibagi 4 sama dengan 2,25. Nah, seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai y-nya, maka kita substitusikan nilai-nilai x dan z-nya. Nah, cuman perhatikan di sini nilai x ini bukan nilai x yang ini. Jadi kita tidak menggunakan lagi nilai x yang awal ini, tapi kita menggunakan nilai x yang sudah didapat pada langkah ini. Nah, itu. Nah, ini metode Gauss-Seidel itu seperti itu. Jadi kita selalu menggunakan nilai akhir dari peubah. Nah, iterasi variabel selanjutnya menggunakan nilai akhir dari peubah. Jadi untuk menentukan nilai variabel y ini, maka kita menggunakan nilai x yang kita dapat pada angka sebelumnya. Yang ke sini dapatlah y-nya 3,5. Nah, kemudian untuk menentukan nilai z-nya,
maka yang kita pakai bukan nilai-nilai awal ini lagi. Jadi yang kita masukkan ke sini adalah nilai X ini, kemudian nilai Y yang ini. 2,25, kemudian 3,5. Ini adalah 2,67. Masukkan tabel ini nilai awalnya, pada iterasi yang awal nilainya 2, X-nya, kemudian Y-nya 2, kemudian Z-nya 2. Nah, kemudian kita cari nilai X-nya, dapat nilai ini. Untuk Y-nya, nah kita menggunakan nilai X yang 2,5 ini. Jadi kita tidak menggunakan nilai X yang 2 ini. Kemudian Z-nya kita menggunakan nilai Y yang didapat pada angka yang sebelumnya ini. Nah, seterusnya kita dapat nilai X, Y, Z yang baru seperti ini. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan iterasi yang berikutnya. Nih. Untuk menentukan X-nya, kita pakai yang nilai Y yang ini, kemudian Z yang ini. Dapat lagi nilai X. Kalau dapat nilai X, untuk menentukan nilai Y-nya, kita tidak pakai nilai X yang ini lagi, tapi kita gunakan nilai X yang ini. Kemudian untuk menentukan nilai Z-nya, nah kita pakai Y yang kita dapat pada angka yang ini. Gitu. Selanjutnya, seperti itu, iterasinya berulang-ulang. Nah, cuman yang perlu diingat adalah angka yang ketiga tadi. Jadi kita selalu menggunakan nilai variabel yang terakhir. Nah, itu. Ini per variabel, bukan nilai X-nya, kemudian dapat nilai X ini kita pakai untuk menentukan nilai Y-nya, dapat Y di sini kita pakai untuk menentukan nilai X dengan Y ini, untuk menentukan nilai Z-nya. Dan seterusnya, kita lakukan iterasi. Nah, ini kalau pakai Excel ya tinggal di drag aja ini. Tinggal di drag, sesuai dengan sama ini. Bukan, tarik ke bawah. Nah, untuk kasus ini ya nilainya seperti ini. Nah, pada langkah ke-7, iterasi ke-7, itu kita dapatkan solusinya. Jadi, karena pada langkah ini itu kita sudah ketemu nilai variabelnya ini sudah konstan, jadi perubahannya sudah sangat kecil, cenderung tidak berubah, maka kita bisa menghentikan iterasi kepada iterasi ke-7, sehingga dapatlah di sini nilainya yang ditutupin ini adalah X-nya ini, Y-nya ini, kemudian Z-nya ini. Nah, jadi
kita bisa menghentikan iterasi untuk menentukan nilai hampirannya itu, solusinya itu ketika nilai variabelnya ini sudah konstan. Kita kriteria penghentian iterasinya itu adalah ini pada saat dia sudah konstan nilai variabelnya itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk metode Gauss-Seidel ini. Jadi kita untuk mengecek apakah dia punya solusi tunggal atau tidak adalah langkah pertamanya kita mengecek nilai determinannya. Kalau dia tidak sama dengan 0, artinya dia punya solusi tunggal, dan itu kita bisa selesaikan menggunakan metode Gauss-Seidel ini. Nah, bagaimana langkah-langkah Gauss-Seidel? Kita rubah dulu, melakukan iterasi, kita rubah persamaannya jadi seperti ini. Kemudian dari sini kita tentukan nilai masing-masing variabel. Cuman yang perlu diingat adalah metode ini dia selalu menggunakan nilai yang akhir. Jadi untuk menentukan nilai Y, nilai X yang kita dapat dari langkah sebelumnya, untuk menentukan nilai Z-nya, maka variabel X dengan Y-nya itu yang kita dapatkan pada langkah sebelumnya seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sebelum UTS kemarin kita membahas itu sistem persamaan nonlinear, yang menentukan solusi hampiran sistem persamaan nonlinear. Kemudian, nah ini adalah sistem persamaan linear, itu menggunakan metode Gauss-Seidel. Baik, nanti kita coba ini beberapa soal latihan. Pertemuan hari ini kita lakukan di sini. Akhiri dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.